Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa yuridukumul 'iddata wa yukabirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu yang hormati dalam rangka ibadah Bu Dr. Nur Halimah ini ya sebagai penggerak utama dari guru PAUD Anur sampai berkembang pada MI dan juga lembaga-lembaga berikutnya yang membuat beserta tentu saja para ustadznya. Kemudian ini ada Bapak Manon dari Kabupaten Kepulauan Sleman, kami juga bersama-sama tadi di Subur gitu ya, Subur di Masjid Anur juga di sebelah sana di tempat kampusnya Anur asli. Ini ada juga dari Kemenang, kemudian ada Bu Kabit Kabit PAUD ya Bu ya, dari Dinas PPTK ya, PPTK. Ini saat tadi pagi dengan Pak Pradinas kami ada pengajian khususnya ada pembinaan di Kapanewon Prambanan tadi pagi di namanya SDIT Berusaha. Ini juga ada teman saya lama Pak Bambang Baskoro, alhamdulillah ternyata juga memperkuat di sini, Pak Asim dan juga seluruh tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara jajaran pengurus dan juga ya semuanya dari para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga sore jelang buka ini kita bisa hadir di gedung PAUD Terpadu Anur, namanya apa? Depan makam apa singkat Demak, di gedung Demak, di gedung Demak. Ada badan sejahtera. Salawat dan salam dan saya juga kita panjatkan pada diri juang kita, para kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Setelah di sini dipakai gedung Demak, yaitu dari kelompok PAUD Terpadu Anur, kemudian sebelahnya SMK, ini ada Pak Broto Purwanto, ini sekolahnya Pak Broto itu dulu murid saya. Nah ini nek bahasa putrane dengan saya itu nek manggil mbah gitu, itu sejak dulu begitu. Padahal putrane sekarang sudah sarjana, sudah lulus. Nah memang aku mau dibantu lah itu karena memang serta kebiasaan dari itu. Kalau saya dengan bapaknya Pak Asim itu tunggal guru, jadi Pak Asim itu sejak dulu masih muda ya sudah bagus. Sebelum ini berdiri kami dengan Anur yang sudah dekat karena di situ ada Pak Wasim, ada Pak Malik yang kami paling tidak seminggu 3 kali 4 kali berangkat ngaji bareng tunggal satu guru ya di kami gitu. Cuma senior saya teman saya sudah pada meninggal, saya masih alhamdulillah di mari umur panjang. Amin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sudah melaksanakan hari ini puasa hari yang ke-10. Alhamdulillah sepertiga bulan Ramadan 1444 Hijriah sudah kita laksanakan.
Bagi orang yang nunggu-nunggu, sudah lama kita nunggu merindukan hadirnya bulan suci Ramadan, orangnya, kok sudah dapat sepertiga ya gitu. Tapi yang kita biasa, alhamdulillah, ke situ sepertiga, kurang 2/3 lagi. Tinggal kita tinjaunya bagaimana. Yang jelas, hari pertama, hari kedua, sampai nanti pada hari akhir, insya Allah itu adalah semuanya bagus. Pernah kami sampaikan, yaitu dalam rangka hadis panjang itu kan ada potongan yang terakhir awalu Ramadan wa ausatu maghfirah wa akhiru itu minanar. Itu awalnya mendapatkan rahmat, 10 hari kedua mendapatkan maghfirah, 10 hari terakhir mendapatkan pembebasan dari azab neraka. Tetapi ketika kita lihat hadis itu dibaca secara rinci, di situ ada perawi yang mereka itu termasuk dalam kategori dhaif. Sehingga tetapi kembali kepada ini dhaif, artinya itu kategori ini tidak bisa digunakan standar. Tapi untuk kembali pada mansoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang sahih adalah karena siapa yang mereka melaksanakan siam Ramadan karena landasannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ihtisaban, mereka berharap-harap untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dia otomatis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa mereka sudah diampuni, karena ini dalam fi'ilnya fi'il madi, dimaksud fi'il madi itu yang lampau, artinya pasif lampau. Sudah dimaafkan dosa-dosanya yang lalu ketika memang kita masih dalam fase itu dengan benar, dengan iman, dan kita hanya betul-betul untuk mencapai ridha Allah, itu otomatis sudah diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang mendapatkan ampunan itu kalau yang di hadis yang dikatakan di Quran tadi itu kan satu rahmat. Orang yang mendapatkan ampunan itu otomatis dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis nanti dia ketika mendapat rahmat, dapat ampunan, dia pun juga akan mendapatkan dihadirkan, dijauhkan dari banyak dosa neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu artinya apa? Tetap kembali pada konteksnya itu akan tetap kembali. Rahmat itu menjadi hal yang kita gambarkan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, hal yang akan kita kejar supaya kita hidup kita itu nanti tidak tidak terjerumus pada kesengsaraan yang abadi. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang ini akan saya bacakan hadisnya yang pendek, di mana Allah Subhanahu wa taala itu paling banyak, paling sering tiap harinya itu membebaskan hambanya dari azab siksa api neraka. Yaitu di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bajjah, dan juga perawinya ini adalah masuk sebuah perawinya adalah masuk yang kuat. Innalillahi innallaha fi kulli yaumin wa lailatin mutaqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap bulan, setiap hari dan malam bulan Ramadan, Allah yang mulia ini adalah memberi pembebasan kepada hambanya dari api neraka. Jadi di bulan Ramadan itu fi kulli yaumin wa lailatin, di tiap malam, di tiap siang dan malam, mutaqa'a minan nar. Jadi sesungguhnya setiap hari di malam, di setiap hari dan malam bulan Ramadan yang mulia dari Allah ada pembebasan dari api neraka. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajabu lahu. Dan setiap orang muslim yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, yustajaba lahu, akan dikabulkan doanya orang yang mau berdoa di bulan suci Ramadan. Tadi saya baca rangkaian surat
Al-Quran yang kaitannya dengan perintah puasa. Kamis itu mulai dari syahrul Ramadan nanti bulan itu adalah Al-Baqarah 185 seterusnya. Kemudian berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini tampaknya perintah puasa itu di satu ayat 186 itu bicara kaitannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu Muhammad tentang Allah, wa idza sa'alaka, ketika bertanya kepada engkau Muhammad ibadi hambaku anni tentang Allah, jawaban pasti qori. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dekat. Dekatnya Allah apa? Puji budak wa da'i idza ta'ani. Allah mengabulkan setiap orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini ada syaratnya, fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Untuk doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tunaikan kewajiban dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan engkau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat 187 bicara lagi kaitannya dengan siam. Uhillalakum lailatas siyami rafasu illa nisaukum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan seterusnya panjang. Itu kalau yang ayat 187 itu paling panjang di antara 183 sampai 87. Sampai bicara itu kan bicara uhillalakum lailatas siyami rafasu illa nisaukum, di malam hari kita istilahnya seorang suami mendekati istri itu dihalalkan. Karena apa? Istrimu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi istrimu, saling membutuhkan. Bahasanya kan begitu terusnya. Kembali kepada kita, kembali pada 186. Kenapa di dalam tengah-tengahnya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kutiba alaikumusiyam, kemudian ayyama ma'dudat syahrul ramadhan alladzi, kemudian berikutnya di situ wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika itu kok ada pertanyaan yang melenceng. Itu tidak melenceng Bapak Ibu. Berarti ini ada rangkaiannya dengan puasa. Puasa itu artinya paling bagus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini perintah itu tengah-tengahnya bicara tentang puasa. Dan di tengah-tengah puasa itu rasa-rasanya umat Islam paling dekat kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten Bapak Ibu semuanya? Kita dibandingkan di bulan-bulan di luar Ramadan dengan bulan Ramadan, apa kedekatan dengan Allah kita sama saja, apa rasanya ada perbedaan? Beda jauh. Kita rasanya selalu kepingin dekat. Siang kita puasa, doa pada Allah, malam hari kita menghidupkan malamnya Ramadan, kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ketika itu ini qorib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita semuanya. Dekatnya Allah itu akan menjawab setiap permohonan dari hambanya. Sehingga di sini dikatakan oleh Rasulullah, yaitu wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha yustajaba lahu. Dan setiap umat, setiap muslim yang mereka mau memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, ini kaitannya dengan kaitannya dengan fi syahri Ramadan. Itu yustajaba lahu, diijabahi doanya mereka. Sehingga manfaatkan kita semuanya program-program apa yang strategis, kita punya apa ya di Ramadan itu kita gunakan memacu untuk berusaha tapi juga memacu untuk berdoa. Ini tampaknya Bu Nur ini juga rajin berdoa, setiap Ramadan juga mengundang, ada pengajian, aktivitasnya juga sangat padat sekali, semuanya bisa berjalan dengan bagus. Antara usaha dan doa itu bisa diupayakan menjadi yang seimbang. Ketika kita tidak berusaha terus tanpa berdoa, kita nanti akan menjadi orang yang kapitalis. Orang kapitalis itu mazhabnya mazhab time is money. Mereka mazhabnya mazhab duit, tidak ada istilah doa.
Orang percaya adanya Tuhan. Itu kan orang-orang di negara barat, orang-orang Majapahit banyak yang mereka merasa tidak ada Tuhan. Kosong. Tapi ketika kita berdoa terus tanpa usaha, itu namanya fatalisme. Kita ya mosok mau ndonga jagake nanti rezeki datang sendiri, tidak mungkin. Harus dijemput. Itu kan begitu. Nah, sehingga di sini menjadi penting bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita di bulan suci Ramadan, kita mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus orang yang mendapatkan ampunan itu nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah besok ketika kita di alam akhirat. Rahmat yang diberikan kepada kita ketika kita masih berada di bumi itu sangat-sangat kecil, Bapak Ibu. Saya di beberapa tempat menyampaikan rahmat Allah itu, Allah punya rahmat yang jumlahnya 100 rahmat. Tetapi yang diberikan di muka bumi ini baru 1. 1 itu pun diberikan kepada semua jenis jin, manusia, kemudian golongan tumbuh-tumbuhan, golongan binatang. Sampai-sampai ini kalau nanti hadisnya saya baca, ini karena diuyak maghrib, kan begitu. 1 itu kalau kita katakan 100 itu 100%, yang di muka bumi itu baru diberikan pada makhluknya Allah itu baru 1%, mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, sampai nanti terjadi kiamat, itu baru 1. Itu pun diberikan kepada golongan jin, golongan manusia, golongan tumbuh-tumbuhan, golongan binatang. Sampai binatang buas itu dia bisa membedakan kalau anaknya itu biar dia pelihara. Kemudian ini kalau hadis yang diriwayatkan Imam Muslim begitu, Imam Muslim itu mengatakan sampai binatang buas itu tidak nerekam pada anaknya. Ibu-ibu sebagai ustadzah PAUD mesti kalau mengatakan anak-anak harimau itu termasuk binatang jenis apa? Karnivora ibu kan itu. Karnivora itu apa? Makan daging. Kalau sapi, kerbau, domba itu apa? Herbivora ibu, karena dikasih tahu sama ustaz. Ciri khasnya apa? Karena makan tumbuh-tumbuhan, kan begitu. Tetapi binatang buas tadi dia tidak menerkam anaknya, padahal dia binatang buas itu selalu makannya adalah daging karnivora. Dia bisa membedakan anaknya karena dia dapat bagian dari rahmat yang diturunkan 1 di muka bumi itu. Kalau hadis Sahih Bukhari konteksnya sama, 100 yang 1 di dunia, yang 99 besok ditahan di alam akhirat. Yang 1 sampai itu yang diriwayatkan Bukhari sampai kuda yang dikenal dengan kuda itu kalau berlari kencang, kuda itu dinamakan kuda liar, dia bisa melewati anaknya itu dengan mengangkat kakinya, anaknya tidak terinjak oleh induknya. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan 1. Ini yang rawinya adalah Bukhari. Jadi antara Bukhari itu dengan mengatakan kuda tidak menginjak kakinya, bisa mengangkat, menghindari tidak mengangkat. Tapi kalau yang rawahu Muslim, binatang buas dia tidak menerkam anaknya. Panjenengan bisa bayangkan kuda. Kalau kita dulu sok nyetel radio swasta itu ditawani susu kuda liar. Apa eneng sing ngajak susu kuda liar itu? Saya mengatakan susu kuda liar itu enggak ada. Yang namanya kuda liar itu dipegang saja udah nyepak kok, masa dicekel, akan dicekel putingnya untuk diperah. Sing merah bagaimana kan gitu. Kalau yang bisa diperah itu kuda, berarti kudanya itu sudah bukan liar tapi susu kuda jinak. Tapi yang namanya orang promosi kan mesti berusaha untuk ngapain kecap, tidak ada yang kecap nomor 2, semuanya adalah nomor 1. Nah itulah Bapak Ibu, monggo kita ini kita ketika di dunia itu memang ya serba sifatnya sementara. Tidak ada orang yang namanya seneng kok sak terusé seneng terus tidak ada. Tapi juga orang yang namanya susah sak terusé itu juga tidak ada. Yang namanya kita itu poso itu kan kita disunahkan sahur karena di dalam sahur itu ada barokah. Kalau orang duwe apa-apa ya, kita minum 1
1 gelas air putih, kita minum sak celegukan air putih aja itu sudah berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Perintahnya Rasulullah, laksanakan sahur. Karena di dalam sahur itu adalah ada berkahnya, ada tambah kebaikannya. Nah, ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak punya persiapan untuk sahur? Cukup dengan minum seteguk air putih saja sudah mendapatkan barokah. Maka jangan sampai engkau ninggalkan sahur walaupun hanya minum dengan air putih. Inilah penting bagi kita semuanya, sehingga di dalam bulan puasa Ramadan itu adalah bulan yang banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamanya, banyak kali keberkahannya. Ciri khas berkah itu selalu kita ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita, bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, adalah ciri khas orang yang mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu tinggal 3 menit, jadi monggo Ibu Bapak sedoyo, tadi saya sampaikan doanya orang puasa itu mustajabah. Jadi itu kan salah satu laturatu dakwahum, 3 golongan, dan 3 golongan itu doanya tidak ditolak. Satu saja, as-shaimu hatta yuftiru, orang yang puasa sampai dia buka puasa. Tapi riwayat lain bukan hatta, tapi as-shaimu hina yuftiru, orang yang puasa ketika mereka sedang buka puasa, itu artinya puncaknya. Tapi kalau bagus semuanya dari subuh sampai maghrib itu bagus semua. Paling bagus ya pas buka puasa itu, karena kita pas baru saja menyelesaikan puasa. Tadi kan ujibu da'watada'i idza da'ani falyastajibuli waliyunubi. Kembalinya kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 186. Untuk diterima doanya, tunaikan kewajiban. Kita sedang menunaikan kewajiban puasa, selesai ndonga, api-api ndonga. Jadi kalau saya tiap hari Allahumma lakal hamdu itu doa wajib, artinya doa sunnah. Habis itu kami minum doa dalam hati kita sebentar, doa sendiri sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena itu saat-saat, menit atau detik-detik yang sangat mustajabah. Manfaatkan itu, insya Allah panjenengan menggunakan itu setiap saat itu dimanfaatkan. Minum terus kita doa, tambah lagi doa sendiri, mungkin 5 detik, mungkin 10 detik, mungkin setengah menit, itu bagus untuk keperluan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah, nasrul minallah, banyak kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.